Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi bersama Ibu, Bu Sarah, di Fisika kelas 11 IPA, pembahasan bab 6 tentang karakteristik gelombang. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pembiasan gelombang. Hari ini, kita akan belajar karakteristik gelombang, yaitu interferensi dan difraksi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan interferensi gelombang. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan interferensi maksimum dan interferensi minimum. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh interferensi gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan difraksi gelombang pada celah tunggal. Baik, kita langsung ke materi yang pertama mengenai interferensi gelombang. Interferensi adalah perpaduan dua buah gelombang atau lebih. Gelombang di sini bisa saja berupa gelombang cahaya, gelombang permukaan air, ataupun gelombang bunyi. Cara terjadinya interferensi adalah yang pertama, kedua sumber gelombang harus bergetar serentak, atau satu frekuensi dan satu amplitudo atau amplitudo sama. Syarat yang kedua adalah kedua gelombang memiliki pancaran cahaya yang sama. Misal, merah dengan merah, putih dengan putih, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kedua gelombang bisa berfase sama ataupun berfase berbeda. Ada dua macam interferensi, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif terjadi ketika kedua gelombang satu fase, atau puncak bertemu puncak, lembah bertemu lembah. Nama lain interferensi konstruktif adalah interferensi maksimum. Interferensi destruktif terjadi ketika kedua gelombang berbeda fase, atau puncak bertemu lembah dan lembah bertemu puncak. Nama lain interferensi destruktif adalah interferensi minimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar bagian atas merupakan contoh interferensi konstruktif, di mana bisa kita lihat bahwa puncak bertemu dengan puncak, lembah bertemu dengan lembah, menghasilkan interferensi gelombang yang konstruktif atau membangun. Kemudian, gambar yang berada di bagian bawah merupakan contoh dari interferensi destruktif, di mana ketika kita melihat gambar pada gelombang, di sini puncak bertemu dengan lembah, dan lembah bertemu dengan puncak. Hasil interferensi keduanya akan menyebabkan interferensi destruktif atau interferensi minimum.
Contoh peristiwa interferensi dalam kehidupan sehari-hari adalah selaput tipis pada permukaan gelembung sabun. Gelembung air sabun berwarna-warni disebabkan terjadinya interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang cahaya yang jatuh pada selaput tipis, seperti selaput air sabun. Contoh lain adalah lapisan minyak di permukaan air. Materi selanjutnya tentang difraksi gelombang. Difraksi merupakan pembelokan cahaya di sekitar penghalang atau suatu celah. Semakin lebar celah, maka difraksi akan semakin tidak terlihat. Difraksi gelombang ini dibedakan menjadi 3, yaitu difraksi celah tunggal, difraksi celah ganda, dan difraksi celah banyak, atau biasa disebut quasi-difraksi. Contoh peristiwa difraksi dalam kehidupan sehari-hari bisa diperhatikan pada gambar. Cahaya matahari yang melewati celah pada pintu merupakan contoh dari peristiwa difraksi. Karena cahaya dari luar masuk ke dalam suatu ruangan melalui satu buah celah. Contoh peristiwa ini adalah termasuk difraksi celah tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa difraksi menyebabkan terdapat bagian gelap dan terang. Bisa kalian perhatikan, ini adalah bagian gelap, bagian terang, gelap, terang, dan selanjutnya. Persamaan untuk difraksi celah tunggal ada 2, yaitu interferensi maksimum dan interferensi minimum. Saat interferensi maksimum, persamaan yang digunakan adalah D sin theta sama dengan M ditambah 1/2 dikalikan L. Sedangkan untuk interferensi minimum, persamaannya adalah D sin theta sama dengan M dikalikan lambda, atau D dikalikan P dibagi L sama dengan M dikalikan lambda. Dengan ketentuan, D adalah lebar celah, L adalah jarak layar, P adalah jarak gelap terang, lambda adalah panjang gelombang, dan M adalah orde dari difraksi. Misalkan orde pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari difraksi celah tunggal pada permukaan air. Bagian ini adalah sumber dari gelombang atau awal mula adanya gelombang. Ini adalah celah tunggal, di mana bisa kita lihat ketika gelombang permukaan air melewati suatu celah, maka terjadi pola yang berbeda, yang hampir sama dengan pola pada interferensi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal untuk difraksi celah tunggal. Dalam percobaan difraksi, sebuah celah lebarnya 1 mm disinari oleh cahaya monokromatik. Sebuah layar diletakkan sejauh 2 meter di belakang celah. Pita gelap kedua berjarak
0,96 mm dari terang pusat. Berapakah panjang gelombang yang digunakan dalam percobaan tersebut? Berdasarkan soal, bisa kita ketahui bahwa D adalah 1 mm atau 10 pangkat negatif 3 meter, dan L adalah 2 meter, P adalah 0,96 mm atau 9,6 dikali 10 pangkat negatif 4 meter, dan M atau ordenya adalah 2. Ditanyakan panjang gelombang atau lambda dalam satuan meter atau angstrom. Kemudian jawab, rumus yang kita gunakan adalah interferensi minimum atau dP dibagi L sama dengan M lambda. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sehingga dapat kita temukan panjang gelombangnya adalah 240 nm atau setara dengan 2400 angstrom. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah, yang pertama, interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi ada dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Contoh interferensi dalam kehidupan sehari-hari adalah selaput tipis warna-warni pada gelembung sabun. Kesimpulan yang kedua adalah difraksi merupakan pembelokan cahaya di sekitar penghalang atau suatu celah, di mana semakin lebar celah, maka difraksi semakin tidak akan terlihat. Difraksi celah tunggal terjadi saat cahaya melewati sebuah celah. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.